Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja mengeluarkan ultimatum langsung dan sangat spesifik kepada Iran. Ia melontarkan dua pilihan kepada Teheran, membuka kembali Selat Hormuz paling lambat pukul 8 malam pada 7 April 2026 atau menghadapi kehancuran total infrastruktur nasional. Pernyataan ini bukan sekadar gertakan. Trump secara eksplisit mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan-jembatan di seluruh Iran. Lantas, di mana sajakah lokasi pembangkit listrik milik Republik Islam? Mari kita bedah dalam video berikut. Mari kita bedah apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Kita tahu Iran mengoperasikan salah satu sistem kelistrikan terbesar di Timur Tengah. Sebagian besar infrastruktur ini terletak sangat dekat dengan pusat populasi dan industri di wilayah barat. Berdasarkan data yang dihimpun Al Jazeera, tulang punggung energi Teheran adalah gas alam, di mana sumber daya alam ini menyumbang 86% dari total produksi listrik mereka. Jika Trump benar-benar menyerang yang terbesar terlebih dulu, maka daftar target utamanya kemungkinan besar ada 3. Pertama, pembangkit listrik Damavand di Pakdas. Ini adalah raksasa energi Iran dengan kapasitas hampir 2.900 MW. Terletak hanya 50 km dari Teheran, fasilitas ini mampu memasok listrik untuk lebih dari 2 juta rumah warga. Kedua, pembangkit listrik Shahid Salimi di Neka. Fasilitas ini terletak di pesisir Laut Kaspia dengan kapasitas 2.215 MW. Ketiga, ada pembangkit listrik Shahid Rajai. Lokasinya terletak di dekat Kasvin yang memasok lebih dari 2.000 MW ke jaringan nasional. Keempat, pembangkit listrik Kerman dengan kapasitas 1.912 MW. Selain gas, Iran juga sangat bergantung pada tenaga air di sepanjang Sungai Karun, seperti Bendungan Karun 3 yang terletak di Provinsi Khuzestan dengan kapasitas 2.000 MW. Adapun Iran memiliki pembangkit listrik yang lebih kecil namun penting secara strategis. Di antaranya adalah pembangkit listrik Ramin di Ahvaz, Khuzestan dengan kapasitas 1.903 berbahan bakar gas. Pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr di pesisir Teluk yang menjadi satu-satunya fasilitas nuklir Iran dengan kapasitas 1.000 MW. Terakhir ada pembangkit listrik Bandar Abbas yang berada di dekat Selat Hormuz. Fasilitas ini menggunakan minyak sebagai bahan bakarnya dan memiliki kapasitas sebesar 1.330 MW. Organisasi Energi Atom Iran telah memperingatkan bahwa serangan terhadap lokasi-lokasi ini akan memicu risiko kontaminasi radioaktif yang melampaui perbatasan negara. Di lain sisi, Trump juga tidak main-main soal infrastruktur transportasi. Akhir pekan lalu, serangan gabungan AS Israel telah menghantam jembatan B1 di kota Karaj. Padahal jembatan yang diklaim sebagai yang tertinggi di Timur Tengah ini baru saja akan diresmikan oleh pemerintah. Kerusakan signifikan pada jembatan ini menjadi sinyal Washington siap memutus urat nadi logistik Iran. Ancaman Trump yang menargetkan pembangkit listrik Iran diumumkan pada Minggu 5 April 2026. Dalam wawancara dengan Wall Street Journal, Trump menekankan jika pemimpin Iran tidak membuka kembali jalur pelayaran vital, maka setiap pembangkit listrik akan dihancurkan. Mengapa Trump tampak semakin agresif dalam perang kali ini? Menurut laporan Wall Street Journal, semangat orang nomor 1 AS itu telah bangkit setelah keberhasilan operasi penyelamatan 2 pilot Angkatan Udara AS. Trump menceritakan kedua pilot tersebut mendarat di lokasi yang berjauhan karena kecepatan jet saat mereka terlempar berbeda. CIA bahkan melakukan operasi tipuan untuk melindungi mereka.
Keberhasilan membawa pulang pilot ini membuat Trump merasa di atas angin, meski ia enggan menjawab apakah Iran menggunakan sistem pertahanan udara Rusia atau Cina untuk menjatuhkan pesawat Amerika tersebut. Namun di balik itu, strategi Trump ini memicu perdebatan hukum internasional yang sengit. Para ahli hukum mengatakan, menargetkan lokasi sipil seperti pembangkit listrik dan jembatan dianggap sebagai hukuman kolektif yang dilarang dalam hukum perang. Michael Smith, profesor dari US Naval War, menanggapi ancaman Trump, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan langkah gegabah Presiden AS itu akan menyeret Washington ke neraka. Negosiasi di balik layar pun kabarnya menemui jalan buntu pada Jumat 3 April lalu. Tetapi upaya jalur belakang terus berlanjut, melibatkan para mediator dari negara regional dan utusan khusus Steve Witkoff bersama Jared Kushner.